Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas B dengan saya Muhammad Rami Sarij dengan NPM 27011023039. Kalau saya Wibowo Dwi Prasetyo dengan NPM 2701102300069. Saya Muhammad Guntur Wibisono dengan NPM 2701102300005. Di video ini kami akan mempresentasikan materi dari kimia organik, di mana subtema yang akan kami bahas adalah mengenai senyawa hidrokarbonnya, serta hubungan antara senyawa hidrokarbon dengan polusi yang ada di Sungai Citarum. Apa itu kimia organik? Kimia organik adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat-sifat perubahan, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa yang mengandung atom karbon. Tidak hanya senyawa hidrokarbon, tetapi juga senyawa yang mengandung unsur lain seperti hidrogen, nitrogen, oksigen, halogen fosfor, silikon, dan sulfur. Ada senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari atom karbon dan atom hidrogen. Hidrokarbon merupakan senyawa yang banyak terdapat di alam sebagai minyak bumi. Hidrokarbon dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada hidrokarbon alifatik adalah senyawa hidrokarbon yang dapat dibedakan dari lemak dan juga minyak. Ada hidrokarbon aromatik adalah senyawa yang didapatkan dari proses ekstrak tanaman yang menghasilkan bau yang wangi dan memiliki stabilitas yang baik. Selanjutnya terdapat hidrokarbon alifatik. Yang pertama yaitu ada senyawa alkana. senyawa alkana. Senyawa alkana merupakan hidrokarbon jenuh yang paling sederhana, yang merupakan satu-satu dari senyawa yang memenuhi rumus umum CN H2N+2 yang dinamakan alkana atau parafin. Alkana merupakan jenis senyawa hidrokarbon alifatik yang memiliki ikatan bersifat tunggal, menjadikan alkana sebagai senyawa hidrokarbon yang bersifat jenuh, di mana setiap atom karbon alkana terhubung dengan 4 atom lainnya. Dan ada ciri-ciri dari alkana. Yang pertama ada titik leleh atau didih, massa jenis, dan viskositas. Kekentalan alkana dapat meningkat seiring penambahan nilai massa molekul relatif atau MR-nya. Yang kedua, alkana mudah larut jika ada di pelarut nonpolar seperti CCl4, namun sukar larut dalam air. Yang ketiga, jika dibakar, alkana mengandung gas karbon dioksida dan uap air serta energi panas. Yang keempat, alkana bereaksi dengan substansi halogen. Yang kelima, alkana rantai panjang bisa mengalami alibi, yaitu penghilangan atom dan gugus atom. Berikutnya di sini ada tata nama senyawa alkana. Menurut IUPAC, untuk alkana rantai bercabang contohnya tata nama ikutin. Yang pertama, rantai utama diambil di rantai terpanjang. Pemberian nomor pada nomor panjang berawal dari ujung yang dekat dengan cabang. Yang ketiga, cabang adalah gugus alkil. Nama alkil sama dengan alkana dengan jumlah atom C yang sama. Hanya saja akhirannya diganti il. Nah, yang keempat, apabila ada lebih dari satu alkil cabang jenis, penulisan awalannya menggunakan nomor Yunani seperti di, tri, tetra, dan lain sebagainya. Serta jika berbeda, maka akan berdasarkan alfabet kecuali dengan awalan iso. Yang kelima, urutan penamaan senyawanya yaitu nomor alkali, nama alkil, lalu nama rantai utama. Berikut terdapat contoh penamaan senyawa alkana berdasarkan struktur senyawanya. Di sini dilihat bahwa rantai terpanjang merupakan 8 gugus, dimulai dari kiri ke kanan. Kenapa dimulai dari kiri ke kanan? Karena untuk tata nama sendiri kita harus mencari alkil dengan nomor yang paling sedikit. Itulah mengapa kita memulai dari sebelah kiri. Setelah menentukan rantai terpanjang, kita dapat menentukan nomor yang terdapat alkilnya. Di sini terdapat di gugus nomor 2 dan juga nomor 4. Untuk alkil sendiri, gugus nomor 2 merupakan met, dan di gugus nomor 4 merupakan etil. Lalu kita bisa pasangkan dengan nomor gugusnya.
yaitu 8 gugus yang berarti namanya adalah oktana. Sehingga kita gabungkan semuanya menjadi 2 metil, 4 etil, oktana. Selanjutnya ada hidrokarbon alifatik dari senyawa alkena. Alkena atau yang sering disebut juga sebagai senyawa hidrokarbon olefin. Senyawa hidrokarbon alkena atau olefin ialah jenis senyawa hidrokarbon yang mempunyai dua, juga dikategorikan dalam senyawa hidrokarbon. Sama seperti senyawa hidrokarbon alkura, memiliki rumus kimia CnH2n, dan biasanya terdapat akhiran kata dari senyawa hidrokarbon alkena ini, yaitu Na. Berikut adalah ciri-ciri dari senyawa alkena. Yang pertama itu hidrokarbon tak jenuh ikatan rangkap 2. Yang kedua itu alkena, itu sama dengan olefin, yaitu untuk membentuk minyak. Yang ketiga itu ada sifat fisiologis lebih aktif, bisa sebagai obat tidur, yaitu dengan senyawa 2 metil 2-butena. Yang keempat itu ada sifat sama dengan alkana, tapi lebih reaktif dari alkana. Sifat-sifat dari alkena itu ada gasnya itu tidak berwarna, terus dapat dibakar, baunya juga khas, dan eksplosif dalam udara. Ada konsentrasi 3-34%. Keenam itu terdapat dalam gas batu bara biasa pada proses cracking. Berikut adalah tata nama senyawa alkena, ada tabelnya. Keberadaan beberapa ikatan rangkap ditunjukkan dengan menggunakan sufiks yang sesuai seperti diena, triena, dan seterusnya. Setiap ikatan rangkap menerima nomor lokasi. Selain itu, hanya yang dihilangkan dari nama rantai alkena induk sehingga menyisakan A pada nama tersebut. Untuk alkena rantai lurus, aturan dasarnya sama dengan tata nama alkena, kecuali sufiks ana menjadi ena. Berikut langkahnya. Yang pertama itu temukan rantai karbon terbanyak yang mengandung 2 karbon pada ikatan rangkap. Yang kedua itu adalah penomoran dari ujung rantai yang memberikan nomor serendah mungkin ikatan rangkap. Jika ikatan rangkap berjarak sama dari ujung yang memberikan nomor substituen serendah mungkin. Ikatan rangkap pada sikloalkena tidak perlu diberi nomor karena jika posisinya berada pada 1. Yang ketiga itu tempatkan nomor letak ikatan rangkap tepat sebelum nama induknya. Nomor lokasi menunjukkan posisi karbon pertama pada ikatan rangkap. Tambahkan substituen dan posisinya pada alkena sebagai ingat substituen ditulis berdasarkan abjad. Berikut adalah contoh dari senyawa alkena. Di sini ada struktur dari senyawa alkena. Di sini ada 6 gugus. Terus kita lihat dulu untuk penomoran, kita lihat dari kanan atau dari kiri, kita lihat dari ikatan rangkapnya. Kebetulan ini sama di tengah, jadi di kiri ada 3, di kanan ada 3. Langkah 2 dari metilnya itu berada di sebelah kiri, jadi penomoran awal kita taruh di sebelah kiri. Di situ ada 2 metil, arti 2 metil adalah metil di nomor 2, dan 2 metil 3 heksana. Di 3 heksana itu menunjukkan bahwa rangkap 2-nya itu ada di nomor 3, jadi 3 heksana. Nah, heksana itu ada 6 gugus, itu heksena, jadi namanya heksena. 2 metil 3 heksena. Lalu di sini ada alkuna. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon. Alkuna biasa disebut juga dengan asetelina, di mana merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 3. Di dalam ilmu kimia, biasa rumus kimianya ditulis sebagai CnH2n2, dan biasanya akhiran dari senyawa hidrokarbon alkuna diberikan tambahan una di akhir namanya. Berikut adalah ciri-ciri dari alkuna. 1. Hidrokarbon tak jenuh mempunyai ikatan rangkap 3. 2. Sifat-sifatnya menyerupai alkena tetapi lebih reaktif. 3. Pembuatan CaC2 tambah H2O 3/4 C2H2 tambah CaOH 2 kali. Suatu senyawaan endoterm maka mudah meledak. Suatu gas tak berwarna baunya khas. 5. Untuk penerangan. 6. Untuk sintesis senyawa lain. Lalu di sini ada tata nama senyawa alkuna adalah sebagai berikut. Yang pertama, periksa jenis ikatannya. Jika memiliki ikatan rangkap 3, berarti senyawa tersebut merupakan senyawa alkuna. Yang kedua, menentukan rantai induk dan rantai cabangnya.
Rantai induk ditentukan dari rantai atom C terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Yang ketiga, beri nomor setiap atom sedemikian rupa sehingga nomor paling kecil terletak pada atom C yang terikat ikatan rangkap 3. Yang keempat, rantai induk harus diberi nama sesuai aturan penamaan senyawa akunal rantai lurus. Yang kelima, rantai cabang diberi nama sesuai jumlah atom C dan struktur gugus alkil. Yang keenam, urutan penulis nama senyawa sama dengan urutan penulis nama senyawa alkana dan alkena. Dan ini ada contoh dari senyawa alkuna. Di sini terpampang jelas, di sini ada 2,2 dimetil 3 heptuna. Kita bahas dulu dari heptunanya. Karena heptuna kan berarti 7. Kita hitung dari rantai terpanjangnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini yang kita akan pakai. Berarti sebagai heptuna. Nah, kenapa ini bisa 2,2 dimetil? Karena di gugus 2-nya ada metil di nomor 2 dan ada 2 juga. Disebutnya 2,2 dimetil. Nah, kenapa ada tiganya? Karena di nomor 3-nya ada 3 rangkap sehingga 3. Makanya dari senyawa alkuna ini disebut 2,2 dimetil 3 heptuna. Berikutnya ada hubungan antara senyawa hidrokarbon dengan polusi yang ada di Sungai Citarum. Pertama-tama, ada polusi di Sungai Citarum. Sungai Citarum yang berlokasi di Jawa Barat di Das Citarum telah menyandang predikat sebagai salah satu wilayah yang tercemar di dunia. Sungai sepanjang 290 km ini mempunyai 3 masalah utama. Pada bagian hulu das, terdapat lahan kritis yang kerap kali memberikan masukan erosi tanah. Selanjutnya, mengalir pada sepanjang aliran dan mengendap. Sehingga erosi tanah tersebut masih mengendap dan mencemari sungai. Lalu aliran air di sepanjang sungai mengalami penurunan kualitas karena banyaknya erosi, serta ditambah pencemaran kotoran ternak, sampah rumah tangga, dan juga limbah pabrik. Berbagai senyawa beracun pun ikut muncul di Das Citarum yang tentunya berdampak buruk pada wilayah serta 35 juta orang di 13 kabupaten atau kota yang dilaluinya. Penelitian yang dilakukan oleh Greenpeace Asia Tenggara dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Jawa Barat telah menemukan hasil bahwa logam berat yang berasal dari limbah pabrik telah menjadi kontaminan utama Sungai Citarum. Kemudian ada hidrokarbon Sungai Citarum. Senyawa hidrokarbon memiliki peran signifikan dalam pencemaran Sungai Citarum yang berasal dari kegiatan industri, pertanian, dan limbah domestik. Pabrik limbah yang mengandung minyak dan bahan kimia organik ke sungai. Di sektor pertanian, penggunaan pestisida dan herbisida dapat mencari air melalui aliran air hujan dan irigasi. Limbah rumah tangga yang mengandung produk bersih dan minyak goreng bekas turut menyumbang terhadap pencemaran di sungai. Pencemaran hidrokarbon ini berdampak buruk pada ekosistem sungai, seperti meracuni dan fauna yang dapat menyebabkan kematian atau gangguan reproduksi pada organisme air. Selain itu, kualitas air menurun, meningkatkan toksisitas yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan yang mengonsumsi air tersebut. Hidrokarbon juga dapat terakumulasi dalam jaringan organisme, masuk ke dalam rantai makanan, dan menimbulkan efek kesehatan jangka panjang. Lalu di sini ada peran kimia organik. Peran yang pertama ada biodegradasi. Mikroorganisme tertentu mampu menguraikan senyawa hidrokarbon menjadi senyawa yang kurang berbahaya. Proses ini dikenal sebagai biodegradasi dan merupakan salah satu metode alami untuk mengurangi polusi. Yang kedua, ada teknologi pengolahan. Teknologi pengolahan air seperti filtrasi, adsorpsi dengan karbon aktif, dan ozonasi digunakan untuk menghilangkan hidrokarbon dari air sungai. Yang ketiga, ada pemantauan kimia. Analisis kimia digunakan untuk memantau kadar hidrokarbon di air sungai dan untuk mengidentifikasi sumber polusi. Pemantauan ini penting untuk menilai efektivitas upaya penanggulangan polusi. Yang keempat, ada spektroskopi dan kromatografi. Teknik kimia organik seperti kromatografi, gas, dan spektroskopi massa digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi senyawa hidrokarbon dan polusi organik lainnya dalam air dan sedimen Sungai Citarum. Sekian video presentasi dari kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.